Selamat pagi anak-anak semuanya. Oke. Selamat pagi, Bu. Hari ini kita masuk ke materi berikutnya tentang pelajaran matematika, yaitu volume krucut ya. Sebelumnya kemarin kita udah tentang volume dari tabung. Nah, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa dulu. Semoga pembelajaran kita hari ini akan berjalan dengan baik dan kalian bisa menerima pelajaran yang baik. Coba Ibu minta tolong sama Bella, tolong pimpin doanya, Nak. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, terima kasih Bella. Nah, hari ini kita masuk pada pelajaran volume kerucut. Ya, pada bangun ruang hari ini, tujuan kita mempelajari materi ini yaitu untuk memperjelas volume kerucut itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke lebih jauh, kalian pasti pernah melihat banyak-banyak bangun yang berbentuk kerucut di sekitar kita. Coba ada yang bisa sebutkan tidak? Apa saja yang termasuk bentuk-bentuk kerucut yang ada di sekitar kita? Ada yang bisa? Mirni? Topi ulang tahun, Bu. Topi ulang tahun, benar. Apalagi yang bentuknya kerucut? Nasi Nasi tumpeng, iya betul. Ada lagi yang bentuknya kerucut? Iya, Topinya Pak Tani. Nah, semua itu adalah benda-benda di sekitar kita yang berbentuk kerucut ya. Jadi topi Pak Tani, ada tumpeng kalau kita ulang tahun, ada acara-acara tertentu, terus ada topi ulang tahun juga. Nah, di situ ada beberapa contoh benda-benda yang berbentuk bangun ruang kerucut. Nah, di sini kita akan belajar tentang volume kerucut itu sendiri. Kemarin kita sudah belajar tentang volume tabung. Nah, di situ ada hubungan antara yang kita pelajari kemarin dengan volume tabung tersebut. Nah, sekarang, ini yang kita lihat tadi kan, ada banyak benda di sekitar kita yang berbentuk kerucut. Ada topi, Pak Tani yang tadi dibilang, ada nasi tumpeng, ada topi ulang tahun, terus di Jogja juga ada monumen Jogja yang bentuknya seperti kerucut. Nah, sekarang di sini kita ada percobaan bagaimana hubungan antara tabung sama kerucut. Di sini ada dua buah bangun, ada tabung dan kerucut yang tingginya sama, kemudian kerucutnya diisi dengan air dan kita tuangkan ke dalam tabung, ya. Nah, setelah kita lihat, di situ 3 buah isi pada kerucut kita masukkan ke dalam tabung. Apa yang terjadi di situ? Penuh, Bu, airnya. Ya, jadi isi di dalam kerucut itu memenuhi isi dalam tabung itu 3 kali. Jadi apa yang bisa kalian simpulkan? Bahwa 3 kali kerucut itu sama dengan Satu tabung. Satu tabung, Bu. Nanti kan kita udah lihat percobaannya, kalau mau mencari tabung itu kalau pakai kerucut dia menggunakan 3 kali kerucut. Nah, sekarang kita lihat. Nah, di sini ada beberapa contoh penjelasan soal yang menjelaskan tentang cara mencari volume kerucut dengan menggunakan rumus yang kita cari tadi. Kerucut ialah sebuah limas dengan alas yang berbentuk lingkaran. Tentukan volume kerucut tersebut. Jadi, volume tersebut adalah 3.140 cm3. Dari penjelasan tentang contoh soal tadi, kita dapat simpulkan bahwa kerucut itu sendiri adalah sama dengan sebuah limas istimewa yang memiliki sebuah sisi alas. Sisi alasnya berbentuk apa, Nak? Lingkaran, Bu. Lingkaran. Lengkung. Sisi lengkungnya itu disebut dengan selimut kerucut. Nah, dari rumus volume kita bisa membuatnya dengan menggunakan rumus volume limas. Nah, sekarang dari perkembangan rumus yang tadi, volume kerucut kita dapat menentukan untuk mencari tingginya dan untuk mencari jari. Nah, coba Ibu tanya sama Ade, apa rumus kerucut tadi, De? Volume kerucut sepertiga kali Pi R kuadrat kali T, Bu. Jadi volume kerucut itu bisa kita dapatkan dari sepertiga
dari tabung atau sama juga dengan volume emas ya. Terus Kang mencari jari-jari tabung sebanyak 12.320 meter kubik ditumpuk sampai membentuk kerucut dengan ketinggian 15 meter. Tentukanlah jari-jari ganjal tumpukan pasir tersebut. Nah, di dalam soal ini apa yang diketahui di sini? Volume, Bu. Ya, jadi di situ kalian tulis volume 12.020 meter persegi. Kemudian di sini ada angka lagi 15 meter. 15 meter itu apa? Tinggian, Bu. Soalnya. Tingginya, Bu. Jadi R kan adalah 28 cm. Nah, ada satu contoh soal lagi, kan? Apa dulu yang dibuat, Nak? Membuat diketahuinya dulu, Bu, soal cerita itu. Yang diketahui. Di sana diketahuinya volume, Bu. Berapa volumenya? 192,5 cm kubik. Tinggi itu 3 dikuat. 3 dikali V, 3 kali V per VR kuadrat, Bu. Nah, jadi itu rumusnya ya, mencari tinggi sama dengan 3V dibagi PR kuadrat. Terus, jadi tingginya didapatkan di situ adalah 15 ya. Sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Nah, tadi Ibu di classroom kalian ya, kalian bisa buka di situ ada LKPD-nya, Bu ya. Sekarang coba kalian buka LKPD-nya. Tadi coba kalian kerjakan berdasarkan perintah yang ada di situ ya. Kalian amati dulu video yang tadi, kalau misalnya ada yang lupa, kalian kerjakan soal-soalnya yang ada di LKPD ini. Nah, itu ya, ada langkah-langkahnya semuanya. Kalian simak lagi penjelasannya. Terus kalian isi soal-soal yang di situ. Di situ ada kolom tempat jawabannya. Nanti kalau sudah selesai, kalian kirimkan waktu seperti biasa. Oke, Ibu kasih waktu 10 menit ya. Nanti kalau ada yang sudah dapat jawabannya, boleh kalian presentasikan jawabannya sekarang ya. Siapa yang bisa bacakan hasilnya? Soal pertama, Ade. Ya, volumenya kan, Bu, rumusnya 1/3 dikali luas alas kali tinggi. Jadi Ya. 1/3 itu luas alas itu kan PR kuadrat, Bu ya. Jadi jadi hasilnya 1025,73 cm kubik, Bu. Ada yang sudah selesai? Bella? Oke, nomor 3 boleh. Nomor 3 ya, Bu ya. Jadi Ya, silakan Bella. yang dicarikan volume kerucut, Bu ya. Jadi hasilnya 1/3 dikali Ya, boleh. 4 dikali 10 dikali 10 dikali 18. Hasilnya jadinya 1804 cm pangkat 3, Bu. Ya, benar. Yang lain bagaimana? Apakah sama jawabannya? Sama, Bu. Yang mau ditanyakan? Nah, coba Ibu tanya lagi. Siapa yang masih ingat tentang rumus volume kerucut? Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Volume kerucut itu 1/3 dari volume tabung. Bener ya, jadi kita tadi udah belajar tentang volume kerucut, tentang mencari tinggi kerucut, dan jari-jari kerucut. Nah, untuk pelajaran kita hari ini, Ibu sampai di sini dulu. Terus materi besok kita akan belajar tentang kerjasama anggota ASEAN. Nanti kalian baca lagi di rumah materi tentang kerjasama ASEAN. Besok kita bahas lagi. Terus untuk latihannya, kalian kerjakan soal-soal yang Ibu kirim di classroom tadi ya. Jadi nanti kalau sudah selesai evaluasi yang soal kalian yang sudah kalian salin di buku latihan, kalian fotokan seperti biasa ya. Terus kirim ke classroom seperti tadi. Untuk hari ini Ibu cukupkan dulu pelajaran kita. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama berdoa. Semoga teman-teman semua untuk menutup pelajaran kita hari ini, kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Udah, Bu. Terima kasih Ade. Untuk hari ini kita cukupkan dulu ya. Sama-sama, Ibu. Selamat pagi anak-anak. Dadah semuanya.